Hai Citra, balik lagi. Di podcast Rumah Kedua, mampir yuk. Halo Butian, halo Priska. Hai Priska, Happy New Year. Happy New Year. Oh, selamat tahun baru. Selamat tahun baru semua. Wow, udah Seru ya. 2024 nih. Iya. Terakhir kapan dia kita taping Aduh, ya? iya udah lebih lama. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa lebih konsisten Amin. ya. Amin. Jadi so far gimana tahun barunya? Ya tahun baru kalau saya di rumah Bu. Jaga anak ya, Jaga anak. punya bayi, Iya. bersih-bersih. Jadi kayak hari-hari biasa aja Iya. gitu ya. Iya. Masak-masak, bakar-bakar nggak? Enggak, cuman ya beli martabak aja. Oh lumayan, ada yang spesial setidaknya Iya, martabak ya, yang spesial ya. Dirayakan sama martabak ya guys. Cuman jam 10 udah pada tidur semua. Nggak bangun, Nggak. nggak ada kembang Nggak, api, nggak ada. termasuk bapak ibunya. Enggak ada. Begadang paling bersihin rumah ya, kita lagi bersih-bersih rumah aja sih. Soalnya pengen Oh. masuk di tahun baru rumah jadi baru kayak baru lagi gitu. Keren. Jadi bukan cuma dirinya yang Iya. baru, tapi dimulai at least dari apa namanya rumahnya ya. Iya. Tahunnya baru lebih bersih lagi. Rumahnya sih nggak baru ya, tapi lebih rapi, Lebih rapi gitu betul, kan. lebih rapi, lebih tertata aja gitu. Oke. Ya udah semoga bisa konsisten. Amin. Karena biasanya ada penelitiannya tuh, resolusi tahun baru kan banyak orang bikin resolusi. Karena tahun baru tuh kan momennya bikin resolusi. Itu ada penelitiannya, biasanya resolusi atau konsistensi itu bertahan sampai bulan April doang. Bulan keempat. Itu based on research Iya, ya. iya. Tapi nggak apa-apa, at least kan udah dilakukan. betul. Iya. Nanti kalau udah bulan Goalsnya udah April, tercapai ya. benar, kalau udah bulan April berarti kita tahun baruan lagi supaya bisa mulai lagi kebiasaan yang baru. 14 kali ya. 3 kali setahun. Itu kemana Butian? Aduh. Kayaknya kemarin saya lihat ininya di HI nih. Benar. Iya kemarin kayaknya paling seru kayaknya Butian ya dibanding kita ya. Kalau aku cuma terkapar sakit kebetulan nih ya. Iya, jadi Sakit ya. Gimana Butian dulu? kan memang ini kan kita baru-baru abis pandemi ya. Iya. Jadi sebelumnya itu kalau kita keluar juga biasanya tuh sebenarnya gue itu paling langganan itu ke SMS. Karena orang Tangerang kan, di Oke. SMS itu buat teman-teman yang belum, G-people juga yang belum pernah tahun baru di SMS, itu buat aku sih recommended banget ke situ karena kembang apinya tuh bagus banget. Oh gitu, jadi udah di konsep gitu ya. Memang apinya? mereka tuh kayak modal Oh, gitu oke. kan. Iya, Jadi iya, memang iya. yang gede-gede itu ada di SMS dan itu lumayan lama. Itu bisa sampai 15 menit Oh, setelah countdown Iya, ya, kurang lebih. Dan itu memang tapi siap-siap jalan. Karena kan pasti di situ car free night, terus Yes. pasti parkirnya jauh. Iya. Dan itu tuh kebayang gak sih jalanan SMS yang deket bundaran itu tuh semuanya orang pada duduk di situ. Oh, oke. Jadi memang di situ ya. seru banget. Kembang apinya di situ yang Iya. di dekat gitu ya. Wah Kembang seru apinya banget. pokoknya deket SMS. Nah baik lagi kemarin tuh sebenarnya gue cuma pengen balik lagi nonton kembang api dari apartemen aja kan lumayan dari atas. Iya. Tapi berubah rencana karena nyokap gue nggak mau. Biasalah orang tua udah mama di rumah aja. Karena Iya, si mama iya. nggak mau, ya udah sebagai anak-anak muda ini ya udah yuk. Itu baru jam 9 kita. Kayaknya mamanya Butian sama kayak saya mager. Di rumah aja udah Iya, kaum mageran ya. mageran gitu. Jadi, Mageran. pokoknya gue baru ngide tuh jam 9 malam, baru jalan ke ya mengarah ke mau naik MRT, jadi biar biasa lah ya budak konten. Terus di jalan tuh ternyata sepi, mungkin kebanyakan Oh, orang sepi kayak ya? Fikri yang di Iya, rumah, iya. atau mereka keluar kota atau keluar Keluar negeri. negeri mungkin ya. Kan lu Keluar denger-denger katanya sampai macet orang-orang pada jalan kaki di jalan tol. Di Bali Oh pun di Bali. di Bali, Iya. Benar, Jadi benar, kayaknya benar. orang-orang memenuhi Bali Iya. ya. bisa begitu. Terus juga atau ya memang orang yang ternyata pas udah sampai bundaran HI itu kayak memang penuh orang. Jadi mungkin orang-orang tuh udah kayak dari jam 7 gitu kan, dari Wah. sore mungkin udah penuh di situ gitu. Kalau gua mah yang masih punya bayi mah kayaknya enggak dulu. Nggak bisa. bisa. Itu emang nggak bisa buat anak-anak, Iya, karena iya, itu iya, kayak iya. penuh orang banget. Iya, iya. Cuma di situ ya seru banget karena tadi barusan sempat nunjukin juga fotonya, kayak ada pertunjukan 500 drone. Oh, itu iya, kayak baru iya. pertama ya di Iya, Indonesia bagus kan. banget. Dan itu kayak menghibur
lah kita semua, dan ini memang kayaknya baru setelah pandemi, baru sekarang, dan lagi cerah juga. Iya Kan betul, beberapa tahun baru itu terakhir kan hujan Iya, kan iya tahun betul barunya. banget. walaupun sempat hujan di sore hari atau siang hari, Iya, Iya, sorenya, tapi heeh, kayaknya malamnya. untuk memang malamnya cerah. membasahi Jadi memang balik lagi ya, semua ada apa ya, ada harganya juga sebenarnya. Kalau perjalanannya nyaman buat teman-teman yang juga kan kita di Tangerang ya, agak jauh ya Iya, dari sana. betul. Itu sebenarnya kalau mau, apalagi buat yang belum nyobain naik MRT, buat gue sih recommended banget karena kita berasa ya jadi kayak sebentar jadi negara Kalau maju naik gitu MRT-nya ya. dari mana, Bu? Jadi yang Ini paling buat ini biar tips nih kalau tips ya misalnya mau buat ke you HI. people kalau mau jalan-jalan naik MRT lah gitu ya, kalau dari Tangerang itu mendingan teman-teman parkir di Point Square Lebak Bulus. Oke. Sebenarnya mungkin jarak dari Tangerang ke GI atau ke Grand Indonesia sama ke Point Square itu mungkin hampir sama, bahkan mungkin jauhan ke Point Square. Cuma Iya. kan kita cari tempat parkir kan. Iya, Iya, Dan betul, dari situ betul. nyaman banget karena setelah parkir di basement itu naik ke lift lantai 3 itu udah langsung kayak ada sky bridge. Jadi nggak ada kehujanan, kepanasan sama sekali, langsung oke, integrated langsung sama integrated halte MRT. Oh, MRT bukan LRT ya? MRT ya? Oh, MRT masif. Kalau yang LRT Iya, kan iya, itu iya, yang iya, iya. pendek-pendek kan Iya, ya, iya, betul, yang betul. light gitu Heeh. kan. Nah, terus dari situ parkir, dan parkir juga balik lagi nggak kayak tahun baru di situ, kayak nggak rame segala macam. Kita naik MRT jadi dari ujung ke ujung, karena sekarang kan awalnya di Lebak Bulus, endingnya baru sampai Bundaran HI, meskipun masih mau dilanjutin. Dan kabar gembiranya kan ini udah tahap berikutnya kan nanti mau lewatin Tangerang sini kan. Iya. Itu kayak aduh udah enak banget deh kalau itu. Mudah-mudahan ya apa namanya mudah-mudahan bisa sih. terwujud Amin gitu. ya. Amin. 2024 ya. Jadi- Nggak mangkrak. Jadi G People itu sih tipsnya, dan itu kita naik nyaman banget. Meskipun ya biarpun penuh juga agak beda juga sih sama KRL, pasti lebih nyaman. Jadi ini nggak bisa diceritain sih, G People harus nyobain gitu. Iya, iya, iya. Kalau Apalagi mau kalau denger yang libur-libur. drone-nya itu juga kalau misalnya ngeliat videonya itu bagus banget ya. Aku sampai merinding banget loh Butihan, ya Iya, ampun. bangga ya. Bangga banget, keren banget Karena- sih karya Nanti mungkin Indonesia. saya bisa tampilin tuh videonya nanti drone-nya kayak gimana sih. Oh iya, boleh. boleh. Jadi di HI itu makanya kenapa penuh orang banget. Pertama ada pertunjukan drone, terus juga ada, aduh gue lupa namanya. Pokoknya di di air mancur itu juga ada pertunjukannya. Cuma itu kan pendek ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, Ditambah kembang api. Jadi kayak 3 sudut itu bundaran, terus di sini yang di belakang Grand Hyatt sama kembang apinya tuh dari Mandarin Oriental. Jadi semua sisi tuh ada dikelilingi Aduh, bagus atraksi. banget. Dikelilingi atraksi, Jadi jadi kayak ngadu-ngadu gitu ya. Iya. Siapa yang paling bagus nih atraksinya nih gitu di situ. Siapa sponsor gede gitu ya kebayarnya. Jadi cuma memang ya benar, cuma kayak gue kan di depan panggung itu ngelihatnya panggung sama si yang belakang Grand si drone, tapi untuk kembang api gue terhalang si halte gitu kan, si halte Transjakarta itu. Jadi memang semua ya hidup itu pasti adil ya. Jadi lu nggak bisa dapat semuanya gitu. Oke, itu cerita tahun barunya, semoga G People juga seru-seru tahun barunya. Tahun barunya semua. Tapi ya balik lagi ya, kalau tim mageran juga ya nggak apa-apa juga sih, Iya, karena iya kan sih. mumpung libur ya. libur gitu, bisa libur panjang terutama ya, Libur dari panjang, Natal, long- apalagi ya. ambil cuti 3 hari tuh. Wow, 10 Long hari. weekend. Wah, gila, mantap Tarik udah banget ya. garuk kepala nih. Waduh, ini pada gak masuk ini. Iya, iya. Jadi memang untuk saatnya recharge juga kan ya. Iya, betul. Makanya kayak Priska, beberapa teman juga lagi kurang fit. G People juga semoga semuanya segera pulih ya. Amin. Karena Iya, memang kebanyakan liburan juga bikin capek ya. Iya. Apalagi belum gajian. Nah, itu kayaknya akar masalahnya itu ya. Ujung-ujungnya duit. Tapi kan tahun baruan kemarin udah gajian dulu baru. Benar, benar, Iya, benar, benar, benar. Dapatin tahun baruannya juga dengan lebih ini sih, lebih bahagia. Setidaknya beli martabak Iya, ya. setidaknya beli martabak. Kayak gua. Iya. Oke. Terus kita ini Bu, mau flashback sih Bu ini. Kita di tahun 2023 ini apa aja sih yang udah kita Oke. Dari yang terakhir ya, dari Ah, podcast terakhir loh. podcast terakhir loh Berarti- kita ini. Berarti mungkin Beberapa kita bulan yang langsung lalu. masuk aja ke segmen berikutnya ya, Boleh. daripada kita Ya. kelamaan cuap-cuap tentang tahun baru. Yuk kita langsung masuk ke segmen berikutnya, yaitu G Updates. Oke, Wah. G
Ini kayaknya 2 jam nih update-nya Nah, enggak ya? kayaknya Terlalu ditabung, banyak yang terlalu perlu banyak kayaknya. di-update ya. Belum di-update, Iya, ditabung banyak aja. banget. Jadi apa yang awal-awal tuh yang mau di-update apa? Karena terakhir kita itu 6 bulan yang lalu kalau nggak salah ya kita Wow, podcast ya. udah lama ya. Kita mulai dari belasan bahkan. Agustus ya. Agustus. Kita mulai dari Agustus nih G People ya. Oke. Trace back nih kebetulan. Flashback di Agustus itu kita punya acara 17-an. 17-an. banget ya, seru Temanya banget apa ya. tuh ya? Temanya Temanya kalau nggak salah Nusantara. Nusantara, iya Nah, betul. kan? Pada pakai baju-baju adat, Iya. ada ya. Nanti pasti video Wah, sama ada, foto-fotonya ada. ya, Foto- banyak video-videonya banget, lucu-lucu sih. banget ya. Kita Iya. tampilin sedikit di video. Ada yang silat, terus ada yang barong-barongan barong-barong. gitu ya. Bareng sih Yang gokil lucu banget. itu- Gedung G Heeh. masih keinget banget. Yang lucu anak teknik tuh, yang bobo bayi. Oh, itu takut banget sih. Iya. Itu kayak tuyul atau bayi ya takut banget. Tapi kreatifnya luar biasa Iya, ya, itu luar perlu biasa. diapresiasi sih. Betul. Kreatif Nah, kita banget. juga kan ngasih hadiah ya buat yang kostum terbaik Bener. ya. Iya, Benar, betul benar, banget benar, tuh. benar. Dan Apalagi juga ada parade juga kan. ada parade, parade, ada Iya, pawai. pawai. Dan salut juga untuk tim top manajemen ya, ada Ibu Susan, Pak Puji, Iya. Pak Asep, Pak Yoga, Pak Iya. PJ, Pak Haris, semuanya tuh kayak Mantap, Pak Edi pada berkostum Semua, juga semua ya. berkontribusi lah gitu. Berkontribusi, Betul, betul, berkostum betul. jadi juri lah gitu ya. Pokoknya nggak nyangka sih karena ini kayak baru pertama kali kan. Pertama kali, Ha, bener. kita Pertama kali ada banget. Susan, Parade. betul, ada Parade parade, 17-an, terus juga betul. pakai kostum-kostum kayak gitu. Seru deh, seru-seru. Betul, terus makanannya juga di situ ya. Makanan udah pasti otomatis ya, langsung cepet habis G People ya. Jadi kalau G People sini yang ketinggalan, coba lebih on time lagi ya. Kalau Coba nggak di tahun ini, habis. di tahun ini ya di Oh 2024 iya boleh, ya. boleh, boleh. Siapa tahu nanti mungkin Pak Fikri yang jadi ketuanya, Aduh, kita nggak akan pernah tahu. kayaknya ada Pak Hendra dulu ya. Pak Hendra, selamat ya Pak Hendra ya, official di sini. Terus habis Agustusan kita ada apa lagi ya? Ada peresmian masjid loh. Kita punya Oh iya, masjid baru dan besar ya. Masjid, benar. Iya, Jadi masjid udah nggak sauna lagi ya kalau Iya. Jumatan ya. Wah, ini masjidnya enak banget tempatnya. Adem ya. Enak. Jadi Keren dan- lagi ya. Iya, dan kalau misalnya sekarang kalau kita mau ke kantin, rasanya nggak afdol kalau kita nggak singgah. Luar biasa. Iya, Jadi karena sebelum langsung makan lewat sholat ya. dulu ya. Iya Dulu atau betul. setelah makan, kalau misalnya belum ini singgah sholat gitu. Jadi, Gak ada alasan lagi buat telat sholat ya Iya, Pak Fikri ya. harusnya ya. Iya, karena langsung di depan Harusnya ya. mata loh ini. Ingetin. Terutama Iya, teman-teman iya, iya. yang makan kan pasti selalu lewat sih. Iya, iya betul. Terus ada peresmian gedung F juga loh, G Betul. People ya. Benar. Jadi Udah gedung yang mulai megah produksi itu juga. yang sudah mulai berproduksi Iya, ya udah kemarin mulai kita resmikan ya. Ada palang pintunya kemarin waktu Benar, itu ya. Iya, palang pintu seru banget lucu ya. Itu pertama kali gue lihat tuh apa di depan mata, oh ini yang disebut palang pintu. Iya. Tradisi Palang Betawi ya. kasar soalnya. Nggak pernah lihat kayak Iya, gitu. iya, iya Itu benar sih. gimana Aku juga baru lihat. tanggapannya? Penuh dengan nilai-nilai ini sih kesenian ya. Saya baru pertama kali lihat. Kalau Makassar itu ada sih tarian dalam bentuk tarian. Oke. Tapi kalau di sini kan dia lebih kepada kayak dialog ya. Dialog. Lucu Iya, kan? iya, iya, Lucu lucu banget. Pantun. Pantun. Betul. Terus ada silat-silatnya silat-silatnya juga. Iya, Iya. iya, keren. Terus yang berikutnya ada apa lagi ya? Ada Ulang ulang tahun tahun, GMK benar, yang ulang sama tahun untuk GMK. pertama kali katanya 3 event Betul. sekaligus ya Pak Fikri Jadi ya. ada Oh, pra, oke. ada peranya ya, Ha-ha. Prabut, Mhm. Terus ada perayaan di kantor, main eventnya, main eventnya, terus ada perayaan kita keluar. outing, Oh. employee outing ya. Wow, Tiga mantap, kali, mantap. Yang pusing kita ya. Panitia ya, Panitia, panitianya babak belur. bapak panitianya babulu dan itu aja. Tapi gini Po, kita sebenarnya mungkin tahun ini kita mau open recruitment buat kepanitiaan ya. Betul. Jadi kayak di zaman sekolah itu kita juga bisa banyak belajar sebenarnya ya. Zaman-zaman SMA waktu OSIS tuh, wah tuh kan buka-buka ini kita semua ayo yang mau jadi panitia gitu. Jadi Nah, sebenarnya iya. di sini kita Dan mesti lintas departemen lah ya Bu ya. Yang bisa Memberdayakan gitu. semuanya bisa ada pengalaman Ya, gitu kan betul. nggak cuma itu lagi yang pinter bikin event ya kan. sebenarnya juga biar kerjanya juga nggak merasa begitu-gitu aja ya. Jadi ada suasana yang baru. Ada yang berubah, ada yang Betul. baru. Iya, apalagi kalau kita ngelihat kan kayak kita lihat aja dari kostum-kostum sebetulnya banyak banget orang-orang yang berpotensi untuk kreatif kan. Liatin yang kayak mereka tuh wah banget dan pol banget. Jadi ya kita percaya juga sebetulnya teman-teman G People lintas departemen ini juga sekreatif itu pasti Iya. kalau bikin event. Jadi kemarin Betul. kan ada fashion show tuh ya yang Ada seru banyak show kan. di main eventnya ya. Main event. Ada yang bawa-bawa kambing walaupun ya akhirnya Kambingnya kambingnya nggak mau- ngambek gitu ya. Nggak mau naik panggung. Maaf ya produksi ya. Ada Ada yang yang bawa-bawa barongsai. barongsai bener, Ya ada ampun, naga-nagaan, ya. naga-nagaan. Naga-nagaan. Terus ada yang jadi Gokil. uang, Ada yang cosplay jadi uang. ada yang buat Patimura ya, waduh.
Paito gokil Itu agak banget bikin ya. repot sih karena menuhin panggung ya. Tapi balik lagi kreativitasnya kita apresiasi Iya, ya. keren banget. Seru banget. Seru banget sih Dan itu. oh ya kemarin juga sebelum itu kan udah main event, pre-event juga Iya, yang paling pre-event-nya. seru itu kayaknya ini gamenya Ya. si E-sport ya. e-sportnya. Iya, E-sportnya Kita ada gokil yang bikin rame lomba, satu ya. ruangan kinset, satu lantai 4 Kayaknya teriakannya. agak jarang ya di kantor-kantor boleh Jarang kayaknya. melakukan itu ya. Jarang sih, ya. Jadi Emang keren MLB banget. ya. Mobile Legend. Jadi kita adain turnamen Mobile Legend kemarin yang lumayan hadiahnya ya 1.500.000 kalau nggak salah. Dan saya itu lupa infonya pasti. mau di-improve Dan lagi mau ya, di-improve ditingkatin lagi lagi di kalau tahun ini nggak salah. karena Iya. animo masyarakat yang gede banget ya. Betul. Masyarakatnya Jadi teman-teman yang belum beruntung kemarin belum menang, latihan dari sekarang tapi jangan di jam kerja ya. Latihannya setelah jam kerja Ya, karena jam ya jam kerja kerja kan aja. pada sibuk kerja Iya, dong ya kan. main. Jadi kalau mau jadi juara e-sport bisa mulai dari sekarang Betul. mempersiapkan diri ya di waktu-waktu di Kosongnya rumah di lagi. rumah. Ya. Ya itu hadiahnya tahun ini naik lah dari tahun kemarin. Lebih gede lagi. Wow. Jadi Lebih siap. gede lagi dan kemarin seru juga tuh yang bikin seru juga komentatornya. Iya. Komentatornya ini nggak nyangka ternyata ada Pak Rudi Gunawan yang yang Good. main gitu. Makanya anaknya banget. pada jadi juara sama runner up ya dari Iya, produksi. dari produksi dua-duanya menang ternyata bapaknya yang jadi coachnya gitu. Ada juga Mas Rifan juga ya Mas sempat Rifan, jadi. Iya, ini betul. ya, Mas Rifan ya jadi ini komentator ganteng. Oke. Seru sih, seru banget tuh. Rame sih. Juga ada banyak peroman-peroman lain ya. Iya, Perlombaan ada lain bulu ada tangkis. undian juga kan kemarin ya. Siapa nih yang dapat hadiahnya nih? Iya. Boleh lah bagi sedikit magic jar-nya. Ya, pengen banget loh ini loh Buat magic anak jar kos ya? baru. Anak kos. Iya, gimana loh ini? Iya kemarin Oke. ada kita undian juga, semua departemen lah kita bagi rata semua ya pasti ada yang dapat di tiap departemen gitu. Iya. Iya. Setiap departemen ada yang Setiap dapat, departemen ada tapi yang nggak semuanya dapat. Semuanya dapat. Iya. Ada lah. Dan sebenarnya balik lagi itu akhirnya acara HUT kita ditutup dengan yang paling seru, Betul. kita rafting Rafting. ya. Iya. Aduh, Rafting. pertama kalinya gua rafting itu. Iya, pertama kali banget. gua rafting. Berarti kita Seru semua pertama banget. kali ya. Iya. Rafting. Aduh itu benar-benar pengalaman yang ini Itu banget seru sih. sih. Seru banget ya. Seru banget. Seru. Apa namanya nggak nyangka oh begini yang namanya rafting gitu. Ah. Dan memang rafting itu harus rame-rame. Maksudnya nggak cuman berlima misalnya satu perahu Iya, nggak iya, bisa. iya. Memang harus rame. Harus ada teman-teman di Teman-teman perahu yang kita lain yang ya. lain. Saling nyiprat Saling nyiprat. nyiprat. Itu dia aku paling basah banget loh, bener-bener sama orang-orang Iya. quality ya Ada emang yang ya. seperti yang Paham jatuh sih, juga. kalian. Yang Ada yang jatuh, bocor. ada yang bocor ininya. Wah, ada yang ketinggalan ininya pemandunya gitu. Jadi pemandunya udah masih di belakang, dia udah jalan dulu. Terus gimana dong? Dikejar. Wow. Wow, gila sih. Dan kita Gokil. sebenarnya raftingnya nggak terlalu gimana-gimana banget karena Iya. lebih deg-degan naik close pakai sih. Iya benar. Apalagi pas pulang tuh ya. Soalnya di awal kan dia harus nanjak dulu ya. Iya benar-benar. Aduh, pengalaman naik close back. Bener-bener Mantap, adrenalin rush Adrenalin. Iya, iya. banget. Baik lagi terima kasih Ibu Susana Iya, dengan tim manajemen yang udah memberikan fasilitasi betul keseruan ini dan kita tunggu di tahun ini ya ada keseruan Ya, apa ya. amin. Kemana ya kita? Kemana ya? People boleh tulis di komentar kalau ada ide-ide Ide-ide ya mau kemana kita kan. tahun ini gitu kan, siapa tahu ada ide. Dan tahun ini kalau nggak salah kan udah nih yang untuk kita kan karyawan kemarin. Mm-mm. Kalau secara ini harusnya tahun ini Bisa family lagi, family betul. lagi ya. Karena kan Iya, selang-seling ya selang-seling. antara family sama yang kita individu. betul. Gitu. Jadi boleh kalau mau ada ide-ide kira-kira tahun ini kita serunya mau kemana gitu ya. Iya. Oke. Habis dari HUT kita kemana nih? Kita kayaknya acara yang Habis ini ya, dari ada SW ya. HUT. Oh ya, waktu itu juga ada di tahun kemarin kita ada GSM, Iya, iya. GMK Strategy Meeting yang Malang ya. ke Malang dan itu memang grup SW juga ada perombakan gitu kan. iya. Iya. Terus tapi sebelum itu ada ini ya GCC ya. Master GP Statement. People masih Betul. ingat GCC? GCC itu Great Company Culture di mana juga ya per tahun kemarin akhirnya sudah dirumuskan. Ini langsung bahkan sebenarnya G People berkontribusi dalam memberikan ide-ide kira-kira culture kita itu mesti gimana. Dan dari ide-ide G People itu menginspirasi Ibu Susana untuk akhirnya mencetuskan yang namanya culture statement-nya gitu ya. Ini biar nggak salah ya. Saya bacain.
Jadi culture statement ini apa sih? Culture statement ini adalah seperti kan why statement teman-teman inget dong ya, itu kan kayak misinya GMK Iya, gitu betul. kan, yang we strive to inspire people to explore their passion yang ada di lobby tuh ya. Iya. betul. Pokoknya kita mau menginspirasi, itu tujuan kita. Nah kalau culture statement ini lebih ke setiap G people itu mesti berperilaku sesuai dengan culture statement ini, karena itu memang budaya yang sudah ada di GMK dan mau terus kita Kita kembangkan ya, kembangkan dan kita jalankan jalani, gitu ya, ya. kita hidupi gitu. Jadi di sini bagus banget sih, dan ini teman-teman aku juga di perusahaan lain itu masih agak jarang di Indonesia yang punya culture statement kayak gini gitu kan. Dan ini balik lagi lahir langsung dari founder kita, dari Ibu Susana. Aku bacain ya. Oke. Jadi as a leader, subordinates and individuals, we respect people and listen to them attentively. We trust our team and readily share knowledge among us. We learn from our and other people's mistakes. We cherish gratefulness and joy at work. Oh, yang Wah. artinya Ada terjemahannya tapi ini contekannya lagi nggak bawa. Cuma yang jelas ini kan di awal as a leader, subordinate and individuals. Jadi mau kita sebagai pemimpin, mau oke. kita sebagai anak Anak buah buah. atau tim member gitu ya, dan juga kita sebagai individu, itu kita semua itu mengacu atau mesti berperilaku sesuai culture statement ini. Oke. Jadi tidak terkecuali. Iya. Itu yang pertama, itu Ibu bilang we respect people and listen to them attentively. Jadi kita mesti menghormati orang lain. Iya, betul Dan pasti. juga ini listening juga penting, karena salah satu bentuk respect itu adalah listening, Listening, ya. yaitu kita mendengarkan Mendengarkan. secara apa ya, Seksama, atentif lah ya, penuh atentif. perhatian Iya, gitu. Jadi pertama respect, terus mendengarkan dengan atentif. Berikutnya we trust our team and readily share knowledge among us. Jadi trust itu penting banget. Kita mesti percaya satu sama lain gitu Betul. kan. Dan di sini salah satu bentuk kita percaya juga kita banyak share knowledge. Kita nggak ketakutan tuh kalau misalnya gue berbagi ilmu, Oh iya. nanti dia lebih pinter, nanti Iya, enggak, iya. enggak, karena ilmu itu sebenarnya nggak akan habis, bahkan akan Terus bertambah develop. kalau kita Bertambah, betul. berbagi gitu ya. Jadi di tahun ini juga kita mau kembangkan lagi tuh yang namanya sharing knowledge dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang keempat, we learn from our and other people's mistake. Nah, ini kemarin juga dijelasin yang bedanya apa? Ingat nggak? Mistakes dan error. Mistakes dan error. G people masih inget nggak Iya. bedanya Masih inget mistake dan nggak? error? Masih tahu. Aku masih inget dong. Gimana Priska bedanya? Jadi G people, ya just recap aja ya. Kalau mistake itu ketika kita siap untuk mau menyediakan ruang kesalahan gitu. Jadi di situ ada ibaratnya ada pembelajaran ya Butian ya. Sedangkan kalau error itu ya ketika memang orang itu sebetulnya sudah tahu kalau itu salah tapi tetap dilakuin. Nah, error itu yang sama sekali nggak boleh dilakukan ya G people ya. Betul. Yang boleh dilakukan adalah mistake. Mediakan ruang mistake itu sehingga ya memang bukan cuman leadersnya doang yang otomatis bisa nambah knowledge ya Butian Betul, ya, tapi betul. juga tim-timnya. Jadi jangan sampai sebagai leader atau sebagai tim satu sama lain kayak ada kesalahan langsung, oh emang nggak boleh kayak gitu, emang kerjanya nggak becus, nggak boleh gitu ya Butian ya. Tapi memang kita harus kasih ruang untuk kesalahan ketika memang nggak Iya. sengaja gitu ya. Iya. Jadi bisa belajar. Betul. Jadi memang yang paling utama tuh biar gampangnya bedanya, kalau mistake itu kalau kita udah melakukan banyak persiapan segala Iya. macem tapi hasilnya belum sesuai, nah itu mistake. Tapi kuncinya memang udah ada preparation dulu Iya iya. gitu iya. ya. Tapi kalau error itu ya tadi kecerobohan, nggak peduli, atau tadi yang sudah berulang-ulang itu jatuhnya jadi error. Saya jadi ingat Bu, pembelajaran mistake pertama yang saya masih keinget sampai sekarang itu waktu Wow. ceritain sama teman-teman itu yang waktu kita beli drone. Oh. Itu sebelum ada GCC ini tuh. Iya, Jadi iya, kita iya, kan- iya. Oh. Jadi saat itu baru beli drone, Dan kita belum ada yang bisa belum ya. ada yang bisa gitu. Baru Jadi kita belajar. Heeh. dan itu rusak. langsung jatuh gitu, langsung jatuh. Iya iya Itu iya. sama sekali tim dari manajemen apa nggak ada Iya. yang saling menyalahkan gitu. Betul. Itu bahkan Itu adalah kalau nggak salah, harga dari harga dari pembelajaran. pembelajaran, betul. Dan itu kita Nampak gedung ya? nabrak gedung, Wow, oke. nabrak gedung kan. Itu tercerai-berai gitu Iya. ya. Tapi alhamdulillah diperbaiki dan kita juga nggak lah, maksudnya ya namanya juga Bertanggung jawab. bertanggung jawab lah gitu. Dan akhirnya udah bisa Udah dipakai bisa lagi. dan ya Udah kita teman-teman- bawa kemana-mana betul, juga ya. dan teman-teman udah beberapa orang udah bisa gunain gitu, maksudnya udah belajar Betul. dari situ. Jadi itu ongkos belajar ya. Ongkos belajar. Dari kecelakaan yang balik lagi kan siapa sih yang sengaja, dan Betul. itu kan sebenarnya juga udah belajar Udah gitu ya, belajar, udah iya. proses belajar, bukan orang nggak bisa terus tiba-tiba megang, kan Iya, nggak kayak betul. gitu. Itu udah kita dampingin juga, tapi memang hari itu ya mungkin karena lagi sial aja. Angin ya. Angin ya. Iya iya Lagi iya. sial aja gitu. Lagi sial. Lagi sial aja, ya udahlah.
Jadi inget banget ya, Ingat dan banget itu dan itu rasanya gimana tuh Fik ketika ya awalnya memang deg-degan gitu, oh, deg-degan. Dan teman-teman juga cerita, "Waduh deg-degan gini iya, segala macam." apalagi itu harganya berapa Harganya puluh berapa puluh juta. juta, Iya, iya. ongkos perbaikannya juga setengah harganya. Iya. Ya kan, tapi itu sama sekali nggak ada yang di ini sih, maksudnya nggak Disalahin. disalahin Nggak ada ya, yang di SP ya? nggak ada, nggak ada. Dan itu memang apa namanya, memang dari top manajemen udah bilang, "Ya udah itu memang ini Memang gitu, ongkos belajar." belajar dan ya artinya itu sebuah apa ya, tadi pembelajaran kan juga sampai sekarang aman-aman aja kan udah Iya. pada bisa ya. Betul, udah pada bisa beberapa orang. Jadi ya kita udah nggak ini lagi, udah ada pilot-pilotnya yang udah bisa. Udah Iya, ada betul. pilot ya, kita sudah menelurkan Iya. pilot-pilot ya. Oke, nah jadi tuh makanya berasa banget terutama kita sebagai anak buah ya, Iya. ketika kita sudah mempersiapkan sesuatu tapi hasilnya belum sesuai dan kita tidak tadi Priska nggak yang disalahin, Mhm, apalagi langsung dihukum secara betul. berlebihan gitu. Kita mesti ada ruang sebenarnya untuk kesalahan tersebut. Iya. So again, thanks Ibu Susan Iya. terutama ya yang balik lagi membangun culture ini dan kita semua perlu sebagai G People perlu menghidupi ini Iya. gitu. Dan terakhir ini yang nggak kalah penting, we cherish gratefulness and joy at work. Jadi kita benar-benar mengutamakan rasa bersyukur ya, Iya. dan juga Betul. kesenangan, happiness, joy at work tuh happy dalam bekerja. Makanya Iya. kita kemarin juga ada pokoknya kalau orang yang datang ke sini ngelihat studio podcast kita, ini salah satunya itu jarang banget sih di perusahaan bisa dibolehkan. Iya, Kalau inget fasilitas history ini seperti kan, iya dulu betul. ini ruang meeting yang Ruang meeting. okupansinya yang sering banget Iya. dipakai, but again komitmen Iya. manajemen ya untuk bikin dan ini jadi inget sama Fikri nih, jadi kita juga mesti nobar lagi nih ya. Ah, iya, betul. Salah satu joy at work kan kita tahun lalu nobar ya. Kayaknya Iya, udah iya. resolusi Aku di belum ikut 2024 deh tuh. itu. Aku belum ikut, semoga Semoga bisa karena kita ikut. booking satu studio Iya, Priska, itu untuk makanya kita seru semua. banget. Rencananya sih bulan Februari kali ya, Bu ya? Ya, Oh. di bulan Februari nanti kita tunggu ada film yang Betul. menarik Iya, iya, ya. iya. Jadi G People siap-siap. Siap-siap aja, war tiket. Iya. Tiket. Karena tiketnya terbatas, karena studionya juga kan cuma 100 orang kalau nggak salah Betul, kemarin ya betul, kita betul, ikut. betul. Jadi worth tiket karena itu keseruan itu juga balik lagi jarang ya di Iya. tempat-tempat lain, di tempat kerja lain itu bisa kita Iya, alami. betul. Gitu. Wow, banyak ya yang kita update ya. Wah, Banyak iya. banget. Banget. Dan terakhir setelah itu ya tadi ada yang kita ke Malang ya. GSM. Itu untuk meeting selanjutnya Iya. kita di tahun berikutnya. Betul. Untuk menyongsong 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Penyusunan strategi ya. Betul. Dan kemarin kita juga sudah sudah mencapai target kita ya, Bu ya. Betul banget. Satu. Jadi Iya. makanya alhamdulillah nih ada gratefulness salah satu culture statement kita. Kita kemarin sudah syukuran bersama, semuanya juga udah dapat nasi kotak ya kan yang enak banget tuh menunya. Jadi Senin nggak ke kantin ya. Oh gitu. kantin tutup ya. Kantin Senin tutup hari kantin Senin. tutup. Ya balik lagi terima kasih G People semua karena Iya. sudah mewujudkan ini milestone Milestone GMK lagi ya, Betul. milestone baru. Dan kemarin merinding juga sih kalau melihat presentasinya. Jadi pencapaian GMK itu dari mulai berdiri di tahun 1985 itu istilahnya eksponensial. Maksudnya tuh bukan cuma begini, bukan cuma linear Iya, lurus, iya. tapi Naik. kurvanya itu Iya. apa ya, melengkung gitu ya. Eksponensial gitu kan. betul, itu Eksponensial tuh jadi ikut bangga ya karena kita Iya. semua G People adalah bagian dari pencapaian ini. Betul. Gitu. Dan siap menyongsong target selanjutnya ya. Bener. Nah, ngomongin target, ada PR akhir tahun, Bu Tian. Oh, Ingat apa nggak? itu Priska? Nah, ini dia ya, yang semoga nggak bikin deg-degan ya, Bu Tian. Performance evaluation, Oh, Bu. iya. Terus Jadi habis itu KPI target setting, kita Betul. ngomongin target. Betul. Jadi G People ini ada juga beberapa atau mungkin banyak yang udah melakukan diskusi, dialog, performance evaluation atau sering kita sebut PA. Jadi boleh dilanjutkan yang sudah memulai atau boleh dimulai buat yang memang belum sempat gitu kan, karena masih di bulan Januari ini ya, Iya, masih betul. kita berikan waktu gitu Betul, kan. Nanti betul. juga di waktu yang dekat akan ada briefing juga ya. Kita Iya. mau ingetin lagi cara-cara untuk melakukan dialog performance evaluation Iya. sama target setting ya Iya, betul. tahun 2024. Karena balik lagi kita mesti ya pas juga ya momennya di awal tahun. Kalau kita tahu tujuan kita kemana, maka semua usaha cara kita akan menuju ke situ. Iya. Gitu. Itu pentingnya kita menyusun target, bukan cuma target pribadi gitu ya, tapi juga target di pekerjaan Betul, gitu. betul. Thank you Priska for reminder. Oke, kayaknya udah ya. Sampai kemarin Natal kita juga ada acara Natal di sini. Iya, ada acara Tanggal Natal. 12 kemarin, rame-rame
sini semua Pokoknya semuanya tuh terakomodir lah ya. terakomodir lah. Bener. Betul. Jadi seru-seruannya di GMK juga ada lah gitu. Jadi nggak cuma bekerja, tapi ya tadi bersenang-senang gitu. Iya. Kita dapat juga di sini gitu. Yes. Oke. Oke. Udah panjang update kita. Jadi Tabungan soalnya Bu dari tabungan. ya ini kalau komitmen buat podcast ke rumah kedua balik lagi Ya. tahun ini bisa lebih konsisten lagi, lebih Semoga banyak cuma lagi. sampai bulan April doang ya Bu ya. Jangan sampai bulan April doang seperti penelitian yang ada gitu ya. Dan berikutnya kita mau ke segmen yang juga nggak kalah seru. Oke. Jadi meskipun ini apa ya, tahun baru tuh kan biasanya kita ya tadi ya resolusi gitu ya, apa resolusinya gitu kan. Nah ini juga mungkin tema yang bisa jadi apa ya, membuat kita tuh merenung dan berpikir, dan bisa jadi salah satu resolusi kemarin. Soalnya ini jadi kita udah tapping beberapa waktu yang Ya. lalu, dan Fikri termasuk salah satu yang tersentuh dengan sesinya gitu ya. Iya. Apa ya, istilahnya kita memang kadang harus balik ke belakang untuk maju lebih jauh ke depan gitu. Iya, Iya. bijak banget. Quotes of the day. Mungkin ini People bingung kok kenapa ya Pak Fikri ngomong kayak gitu kan. Jadi udah semakin penasaran ya tadi apa sih maksudnya kata-kata kita perlu balik ke depan untuk bisa balik ke Balik ke belakang, belakang mundur supaya ke belakang bisa. untuk bisa melangkah ke depan. Jadi langsung aja ya kita dengerin G-Talk di episode ini. Mari kita sambut segmen berikutnya, Iya. yaitu G G-Talk. Halo People, jadi sekarang di sebelah saya udah ada seorang bintang tamu yang akan berbagi sama kita tentang topik hari ini. Aku kenalin dulu, jadi nama versi KTP-nya Ibu Kemala Hayati, benar ya? Betul. Tapi nama panggungnya ini mungkin bisa kita tanya juga kenapa nama panggungnya itu. Nama panggungnya itu Giok. Dan karena kami temenan udah lama banget ya, mungkin kayak udah 10 tahun kali Mungkin ya. lebih. Bahkan Mungkin lebih. Jadi biasanya kita nanti ngobrolnya lebih casual, kayak ngobrol temenan gitu ya. Nggak apa-apa ya People. Jadi kita panggil aja Mbak Giok gitu. Oke. Nanti Mbak Giok akan perkenalkan singkat, tapi buat background teman-teman, jadi Mbak Giok ini sebenarnya thank you banget udah datang ke Sama-sama. studio Terima rumah kasih juga kedua. udah diundang ke Dan jauh. rumah kedua. Jauh 40 banget. kilometer kata Bapak Iya, driver tadi. bener. Jadi Mbak Giok ini sehari-hari jadi mbak-mbak SCBD, kerjanya di sebuah perusahaan multinasional, dan mentor aku juga sebenarnya di HR. Jadi kalau tahun ini kita menang tahun 2023 ya, enggak 2024, sampai lupa udah 2024 ya. Tahun lalu kita menang 2 tahun berturut-turut Best Workplace HR Asia. Ini salah satu yang ngajarin adalah Mbak Giok. Dan kita waktu itu ketemu di Ritz-Carlton ya. Ketemu waktu pemberian penghargaan karena kantornya Mbak Giok juga menang juga lagi. menang dong. Jadi Mau kita kalah. kita saling berkompetisi untuk hal yang positif. Oke Mbak Giok, gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah, walaupun agak bindeng. Agak bindeng Jadi ya. jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin gitu. Aha, Cuci tangan pakai Dettol. Tetap jualan ya ini. Jadi itu cluenya Itu kantor cluenya. saya ada di mana. Kantornya ada di mana ya, yang ngurusin Dettol dan lain-lain. Tadi mungkin biar penasarannya terobati dulu. Kenapa sih, gue juga belum pernah nanya, kenapa sih namanya jadi Giok? Itu bakal panjang, Oh, Tian. oke. Jadi nggak usah dijawab nggak ya. usah sekarang. Mungkin podcast edisi selanjutnya. Asik. Ngarep diundang Jualannya lagi. lumayan jago nih ya. Oke, ya udah, karena itu agak panjang, jadi mungkin nanti episode selanjutnya kita khusus bahas tentang nama gitu ya. Oke, jadi Mbak Giok, People nih pengen tahu, tadi kan gue udah cerita backgroundnya sedikit sebagai seorang HRBP, jadi kita sesama HR gitu kan, terus juga bekerja tadi sehari-hari. Tapi boleh diceritain lagi nggak sih, apa sih hal yang menurut Mbak Giok nih People perlu tahu? Untuk background dulu kali ya sedikit. Boleh. Jadi saya seorang psikolog, lulusan dari Universitas Pajajaran Bandung. Di sini ada beberapa teman-teman dari Unpad juga sih Pasti pastinya. gitu kan. Kemudian saya juga ngambil sertifikasi coach. Itu juga udah Oke. alhamdulillah udah lulus gitu ya. Udah lulus ya, Udah lulus, jadi jadi udah istilahnya certified coach. Bener, jadi istilahnya bisa praktek di banyak negara gitu, berbekal Oke, dengan sertifikasi karena itu. internasional ya. Bener Aha. gitu. Itu dan apa ya, sepanjang
sepanjang karir, Karir. padahal belum panjang-panjang amat Masih buat kayak ini kan anak mahasiswa lah gitu ya. Tapi Itu ternyata udah berapa sih kalau boleh tahu? Mungkin gua aja udah 15 pengalaman kerja tahun, nih. berarti lu udah 20 tahunan lebih Betul, dong. betul, sekitar Wow, segitulah. nggak kelihatan Nggak ya. usah disebut Nggak kelihatan angkatannya. ya. Oke, sepanjang karir yang sudah 20 tahunan itu. Kemarin itu sekitar 4 tahun yang lalu, jadi memang benar-benar di bulan ini itu 4 tahun kepergian Mbah Uti saya atau nenek gitu ya. Itu Oke. mulai kenalan yang namanya dengan grief gitu, Oke. kemudian diikutin selang 1,5 tahun kemudian setelah Mbah meninggal, Mama meninggal gitu. Dari situ mulai berasa nih, oh ini ya ternyata yang namanya grief. Grief Ini atau tuh yang berduka ya. benar, ini tuh rasanya ditinggal orang yang benar-benar signifikan di hidup kita. Itu yang membuat jadi kayak journey baru, berkenalan lagi walaupun ceritanya kan psikolog ya. Iya, teori sih udah khatam ya. Betul, dan yang membuat saya akhirnya punya psikolog untuk bantu saya ngatasi ataupun menemani saya di grief journey itu gitu. Psikolog Jadi juga butuh psikolog ya. bener, dan itu yang membuat nanti mungkin di akhir sesi saya bisa juga berbagi, jangan pernah malu, jangan pernah ragu apabila memang teman-teman memang butuh professional help gitu ya. Itu jangan pernah berpikir oh nanti saya dianggap gila, nanti ini adalah sebuah aib, jangan. Karena memang ini udah bukan zamannya gitu ya. Oke. Bener-bener ayolah, udah sosmed kemana-mana, yang teknologi AI, ChatGPT apa segala macam. Kalau sampai masih berpikir saya nggak butuh pertolongan, kayak so yesterday. So yesterday ya. Gitu. Ya ngomongin soal berduka memang bulan Agak lalu berat ya. juga. Iya, jadi Agak tiba-tiba berat loh ini topiknya. tiba-tiba tadi yang kita ketawa-ketawa ini udah mulai ke sesuatu yang ya apa ya tadi berat gitu kan. Memang G-People ya, kita semua juga GMK juga baru aja berduka nih Bagio, karena di bulan kemarin itu akhir tahun kita kehilangan 2 rekan kerja kita dalam waktu yang berdekatan gitu ya. Jadi ada yang juga ya masih dua-duanya masih muda umurnya, ada yang sakit, terus ada juga yang kecelakaan, dan sebenarnya kita semua kan kayak emang nggak pernah siap ya menghadapi kedukaan atau grieving ya, nggak ada kita mempersiapkan diri untuk hal itu gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama, kenapa sih kita bisa mengalami rasa duka dan sebersedih itu terhadap kehilangan orang yang kita sayang? Iya, ngomong-ngomong persiapan, memang bahkan nih kan ada ceritanya kalau misalnya kita udah tahu orang tua gitu atau misalnya saudara atau siapapun sedang sakit, iya kan? Itu kan ada satu momen di mana kita ya udah kita harus siap gitu kan, udah mulai mempersiapkan diri, but yet ketika itu datang, ketika itu terjadi itu nggak akan pernah, itu tuh malah apa ya, nggak ada yang namanya, kalau secara teori ada namanya anticipatory grief, tetapi secara prakteknya nggak ada orang yang memang benar-benar siap mengalami duka ini gitu. Dan kalau balik lagi secara definisi, grief itu kan duka ya, duka yang diakibatkan atau rasa yang muncul karena kita kehilangan sesuatu. Nah sesuatunya ini ada syaratnya, kalau itu nggak signifikan nggak ada tuh rasa duka, bener, nggak ada tuh muncul rasa dukanya gitu. Tetapi kalau itu yang benar-benar signifikan, ya akan muncul rasa griefnya. Jadi itu bergantung seberapa signifikan objeknya ya, bisa sesuatu atau lebih-lebih seseorang gitu ya. Semakin kuat sosok attachment-nya, attachment itu signifikan, semakin penting, semakin kita mencintai atau menyayangi objek tersebut, itu makin dalam rasa dukanya, bisa dibilang kayak gitu? Bisa gitu. Walaupun memang nggak ada ukuran grief ya. Nggak ada ukuran itu yang kita juga suka salah nih, salah dalam artian saya berhak berduka lebih besar karena saya kehilangan anak, gitu. Atau misalnya ada orang lain, saya juga berhak mengalami duka karena kucing saya yang menemani dari saya kecil sampai saya umur berapa gitu juga mati. Nah itu kita nggak bisa mengcompare grief satu dengan yang lain, Tian. Itu sifatnya subjektif banget ya. Betul, dan itu unik sama dengan kepribadian, itu tuh sifatnya unik.
Jadi kita nggak bisa remehin orang, lu cuma kucing doang gitu kan, Yes, atau bahkan benda sesuatu gitu betul, ya. betul. Tapi buat orang itu mungkin bisa sangat Iya. signifikan. Contoh gampang, selimut kucel, Aha, biasa ya kalau udah kan? nemenin udah lama Bener, kalau itu banget. hilang kan sampai anak itu bisa sampai demam, Iya, sampai iya, apa. iya, Itu iya. kan sebenarnya juga proses kehilangan, Oh, proses grief. wow. Even job loss, kehilangan Ah, pekerjaan itu juga bisa, karena memang kalau kadar attachment-nya juga tinggi, kita bisa masukkan itu ke dalam grief. ya makanya Gitu. juga ada istilah kalau sedikit tentang pekerjaan post power syndrome gitu ya. Itu Itu bisa. sebenarnya juga proses grieving terhadap Betul, kehilangan pekerjaan betul, yang udah puluhan tahun gitu ya. betul. Oh, oke, ya boleh sambil Maaf diminum ya. dulu. Karena memang pembahasan kita hari ini ya buat G People juga mungkin menguras emosi ya. Iya, mungkin juga kalau sambil dengerin podcast kita Mm-mm. nanti bisa disiapkan juga air putih. Oh, Karena memang kenapa? karena ketika membahas ini saya kan juga tergabung dalam Grief Talk. Apa itu? Grief Talk itu adalah satu istilahnya apa ya, self help group gitu, yang nanti saya bisa share lebih banyak, Oke. atau nanti saya bisa share ke Tian nanti untuk bisa disebarkan apabila memang Ya. membutuhkan. Jadi kita berkumpul seperti layaknya self help gitu ya, kemudian Jadi bercerita oke, tentang support group grief. gitu ya. Betul, tentang support group, dan itu sangat disarankan. Air putih gimana pun, air putih itu kan membalance tubuh kita, Karena suhu kayak tubuh. tiba-tiba kering gitu nggak, atau gimana tuh? Karena kan ketika kita bicara soal grief itu akan lekat sekali dengan emosi gitu, dan emosi itu pasti akan membawa apa ya, perubahan, balancing atau keseimbangan tubuh kita Oke, gitu. Dan air putih itu balance. salah satu yang terbaik, tools terbaik untuk membalancekan lagi kondisi fisik Oke. gitu. Dan itu paling sederhana juga ya. Jadi Betul, ya paling murah lah G People bisa dibanding cold disiapin brew. juga. Oh iya, lebih baik cold brew tapi susah nyarinya ya dan agak mahal. Itu untuk membalance kalau Benar. misalnya kita teringat gitu ya sama pengalaman kita ke-trigger dengan pengalaman kehilangan. Oke. gitu. Oke. So, Terus gimana? Jadi berarti tadi kita bisa berduka sekali itu karena memang sosok yang pergi itu adalah sangat signifikan buat kita gitu ya. Nah, berikutnya apa ya? Apa sih terus kita itu mesti gimana? Ada nggak sih ukuran berduka yang sehat? Maksudnya kan kadang kan ya sama, waktu itu kita hampir sama ya waktu kehilangannya. Gue juga kan kehilangan bokap gue, itu tuh kayak ngerasa kok lebay nggak sih kayak gini. Waktu itu terus terang saking sedihnya, karena gue mendampingi beliau di saat-saat terakhirnya, tapi saking, mungkin nanti Mbak Giok bisa cerita kan ada 5 level ya dari kehilangan kan, 5 tahap dari kehilangan, itu di ujungnya kan penerimaan, acceptance. Waktu itu saking gue tuh sangat nggak bisa menerima pada saat itu, gue sampai nggak bisa menemani beliau sampai ke makamnya. Dan waktu itu kan kayak mungkin buat orang yang nggak paham kayak, apaan sih kok lu nggak nemenin, atau judgement di ini ya, orang-orang gitu ya, kayak ya lu jangan nangis, itu sering banget gue denger gitu ya, apalagi pada saat itu. Ya udah kan gue sesedih itu kan, udah jangan nangis nanti bapaknya nih berat gitu. Sementara kayak, anjir masa gue gak boleh nangis? Maaf ya G People ini mulai emosinya. Kayak apakah itu sehat gitu atau bagaimana gitu? Apakah ya balik lagi, gue tau ini subjektif, cuma bisa diceritain gak sih kan Mbak Giok nih karena mengalami journey ini, terus juga punya teman-teman dari support group, boleh diceritain gak? Nah ini menarik ya, kalau ditanya grief gimana yang sehat, itu yang nggak ada ya. Grief is grief. Oke. Itu dulu gitu. Itu yang perlu perlu teman-teman sadari dan kenali bahwa grief itu ya normal, itu sangat normal dirasakan, gitu, sangat normal untuk diekspresikan, walaupun memang kita hidup di budaya yang nggak segampang itu ya, mengekspresikan kayak tadi yang dibilang Tian, nggak usah nangis gitu kan, harus kuat gitu. Belum lagi kitanya memang sebenarnya yang bilang itu ke diri kita sendiri. Contoh biasanya nih yang kejadian sebagai anak pertama, ya kan, anak pertama dan salah satu orang tua meninggal. Gue banget tuh. Ya kan, itu banyak yang relate ini. Itu yang otomatis mau nggak mau di set kepala kita, di mindset kita,
Gue anak pertama yang harus paling kuat, Betul. harus ngurusin, Ya. ngurusin segala macam, mulai dari pemakamannya ada di mana, pengajiannya gimana, betul ya, konsumsi, undang keluarga atau dealing dengan segala macam urusan dokumen, baik itu betul. dari rumah sakit, Ya. ahli waris nanti segala macam. Nah itu akhirnya mau nggak mau memposisikan biasanya anak pertama tuh yang mengambil alih Sementara, semuanya. bener gak sih, gue merasa gue belum berfungsi dengan normal pada saat Betul, itu gitu. betul. Nah itu sangat wajar, sangat banget wajar gitu. Jadi jangan pernah berpikir karena anak pertama nggak boleh sedih, boleh. Tapi memang kondisilah yang membuat kita untuk menunda, Oke. karena bagaimanapun ketika kita dihadapkan situasi emergency, situasi darurat, yang mengambil alih biasanya apa? Anak pertama. Bukan anak pertama, tapi logika. Iya, Betul, iya, bukan otomatis. perasaan. Jadi itu disupres dulu ya. Bener, dan itu juga sangat wajar. Oke. Tapi PR-nya setelah itu baru dikelola, Oke. di manage, bahwa memang sebagai anak pertama emang nggak boleh sedih, boleh gitu. Emang sebagai anak pertama nggak boleh marah, boleh itu. Jadi kalau aku boleh ngambil dari tokoh Elizabeth Kubler-Ross Oke. gitu dan juga David Kessler. Ya. Jadi itu kan katanya ada 5 tahap ya, 5 tahap dalam grief. Walaupun sebenarnya ini yang juga suka salah, Tian. Orang itu berpikir karena tahap, jadi saya harus ke tahap pertama dulu. Habis itu dalam jangka waktu tertentu baru saya akan masuk ke tahap berikutnya. Itu nggak Padahal begitu. nggak gitu. Nggak. Jadi 5 tahap ini, walaupun nanti di buku yang terakhirnya David Kessler itu udah ada tahap ke-6. Itu finding meaning. Jadi kalau aku boleh bacain ya. Jadi yang tahap pertama itu denial, tahap kedua anger. Bentar, pelan-pelan. Jadi Oke. denial itu kita tuh belum bisa, kita menyangkal ya, kayak bukan menyangkal kita nggak tahu orang tersebut atau sesuatu itu hilang atau meninggal ya, bukan, tetapi kita itu lebih ke proses menyangkal bahwa nggak percaya kalau kita nggak bakal ketemu lagi, kita nggak bakal dapet teleponnya lagi, kita nggak bakal istilahnya bisa makan bareng, ngerayain liburan bareng nih, bahwa momen-momen bersamanya udah hilang tuh. betul, kita masih itu yang masih didinai, kayak aduh nggak bisa, masa sih kayak gini gitu ya. Oke. Itu ini kan tahun baru, saatnya kumpul keluarga lengkap, masa dia nggak ada. Nah itu proses deninya itu ada di situ. Atau kayak misalnya proses yang udah sakit di rumah sakit, ini kan kita udah berusaha sebaik mungkin, semuanya kita lakukan gitu kan, tapi kok masih akhirnya kayak begini gitu ya. Betul. Oke, berikutnya? Yang berikutnya itu anger. Marah. Marah itu kan karena memang kita frustasi ya, gitu. Malah kalau boleh jujur juga ke teman-teman, saya pun sebenarnya belum sampai acceptance nih, boro-boro finding meaning yang ke-6 ya. Saya tuh masih ada di tahap anger gitu, walaupun dengan level yang oke gitu, baik-baik aja hari ini, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa trigger nanti yang bikin saya, enggak, ini saya masih marah nih, saya masih marah, masih istilahnya belum nerima lah, gitu. Kemudian lanjut lagi ke bargaining. Jadi bargaining ini kayak ya namanya juga bargain, itu tuh biasanya benar, nawar itu lebih ke masih cerita gitu. Dulu kan dia tuh begini gitu, kemudian masih kayak nyari ini sebenarnya saya tuh lagi diajarin apa sih sama Tuhan. Boleh nggak saya aja yang diambil misalnya. Iya. Boleh nggak dia aja yang diambil, kenapa harus Bapak misalnya, kenapa boleh harus nggak sih tukeran gitu tukeran kan aja gitu. Itu sih. Kemudian masuk ke depression. Depression ya kita tahu ya istilahnya depresi, walaupun saya juga pengen ngingetin kadang kita suka overrated tentang depression ini gitu. Dikit-dikit dikit-dikit depresi. Hati-hati. Mendingan sebelum mengklaim, self claim, apalagi itu kan paling bahaya ya, self claim, cari profesional untuk bisa membantu apakah kita memang betul-betul depresi atau enggak. Jangan self diagnose ya. Betul, itu hati-hati. Karena bahaya. Benar, apalagi kan sekarang Google juga udah menyediakan berbagai macam sumber yang
Kalau kamu punya 5 ciri-ciri di antara ini, dari 10 ini kamu sudah pasti depresi. Nah itu Lu sebagai psikolog sebel kan ya? Iya, jangan, Profesi lu kayak dinisnakan gitu ya. Sama dokter juga kadang kan suka betul, sebel. karena kan ada psikiater, ada psikolog, jadi Heeh. carilah memang betul-betul Profesional. professional help gitu. Jangan buat keren-kerenan ya, karena itu nggak Benar. keren sama sekali. Apalagi untuk posting, guys, gue lagi depresi. Please jangan. Gitu ya. Oke. Dan yang level 5 atau tahap selanjutnya itu adalah acceptance. Aha. Nah, ini nih sebenarnya boleh dibilang kayak journey ke ikhlas. Oh, bahasa awamnya tuh kita Bener, ikhlas. acceptance gitu. Walaupun nanti bukan nanti, sebenarnya udah ada di bukunya David Kleisler yang tahap ke-6 itu adalah finding meaning. Finding meaning itu ngajarin bagaimana kita bisa mencari makna dengan kita kehilangan mereka gitu. Oh. Jadi memang udah beneran ikhlas paripurna tuh. Dan itu bukan yang kalau di awal tuh mungkin jadinya toxic positivity ya. Bisa Kalau jadi, kita iya. masih baru banget gitu. Benar. Tapi ada juga kok orang yang bisa langsung, karena kan balik lagi tahapan ini kan nggak orang tuh harus Oke. denial dulu, nggak, Ya, Tian. Ada. I believe ada gitu, banyak orang di luar sana yang bisa langsung ke acceptance. Ada, saya yakin ada gitu. Bahkan bisa lengkap ke finding meaning, karena finding meaning itu diceritakan dengan jelas oleh David Kessler di bukunya dan juga banyak podcastnya, bahwa move on itu bukan berarti forget Iya betul. gitu. Jadi Karena kita nggak bisa lupa. It's almost impossible ya, nggak mungkin kan? Dan I'm sorry to bring this bad news, rasa duka itu akan kita bawa sampai kita mati, sampai kita meninggal. Wow. Gitu. We grow with that We kind live of. with that. We live with that. Gitu. Jadi nggak bisa itu kita hilangin ya. nggak bisa gitu. Itu kenapa kayak- memang finding meaning itu beneran ikhlas paripurna sih kalau mau gampangnya. Dan Paripurna. journey ke sana itu emang ya harus dilewati ya. Harus dilewati dengan sadar gitu, dengan Maksudnya gimana dengan- tuh Kak? dengan sadar itu ya kita mengakui dulu, self awareness-nya dibangun dulu. Oke. Nah ini kadang ya tadi ya, maksudnya itu paling susah sebenarnya untuk kita mengakui kalau kita memang bersedih, Kita lagi berduka. sedih, kita lagi marah. Ya karena balik lagi yang tadi dibilang society kita itu kan punya stigma bahwa anak pertama harus kuat gitu kan. Apalagi laki-laki juga kadang gitu Apalagi ya. laki-laki, benar. Jadi yang menarik adalah self helpnya pun kebanyakan perempuan. Karena itu Awareness. tadi yang dibilang laki-laki harus kuat itu juga Toxic masculinity. Jadi laki itu apa sih yang nggak boleh sedih nggak boleh, lah, even nggak boleh nangis. nggak boleh nangis. Bener, nggak boleh sedih, nggak boleh nangis. Boleh, tapi memang saya juga belajar ada kadarnya gitu. Balik lagi itu juga karena ini kita di tempat kerja. Akhirnya yang menarik adalah bahasan bagaimana kita bisa mengelola grief di tempat kerja. Ya. Gitu kan, dan Betul. itu butuh dua belah pihak, Tian. Oke. Nggak cuman si saya nih misalnya, Karyawannya yang berduka. saya yang berduka, saya juga harus istilahnya tahu diri. Karena ini adalah tempat profesional, tempat bekerja. Orang pasti akan memahami kita dalam keadaan duka, Tuh. gitu kan. Tetapi kita juga nggak bisa expect selamanya kita yang dipahami. Tuh. Tetap Jadi itu beneran profesional ya. benar, itu ada dua belah pihak. Oke. Jadi memang ketika memang ada kondisi berduka, misalnya ada seseorang yang meninggal, itu kenapa kan ada cutinya ya. Betul. Cuti yang udah bisa langsung diambil saat Iya, itu juga. Betul. Manfaatkan waktu cuti itu memang karena kita pasti butuh waktu. Entah itu ngurusin tadi segala macam pengajian atau Administrasi. proses pemakaman, bisa jadi proses kremasi mungkin. Ya itu akan Itu panjang juga biasanya. akan biasanya juga memang butuh waktu, prosesinya juga seperti apa. Itu butuh waktu gitu. Dan apabila memang diperlukan cuti tambahan, ya sebaiknya atasan juga ada empati dan memang mengizinkan. Kembali lagi memang tergantung company masing-masing. Tapi sepanjang pengetahuan saya sih, kalau dalam proses duka itu biasanya mudah sih diberikan. Gitu, ada proses ininya lah, proses yang dimudahkan Ya. untuk bisa mengambil cuti tersebut gitu. Gitu, Tian, itu sih yang Oke. menarik. Dan ya benar ya tadi kedua belah pihak ya. Mungkin sebagai atasan juga perlu berempati, memahami waktunya. Ya nggak ujuk-ujuk bahas kerjaan di waktu yang belum pas gitu ya. Kira-kira rule of thumb-nya tuh berapa lama sih kalau di kantor gitu? Maksudnya misalnya nih tim kita sedang berduka gitu, ini kita sebagai atasan atau rekan kerja,
seminggu gitu. Susah nih ngomongin Nggak ada ngomongin ukuran waktu ya karena nggak ada sebenarnya. timeline dalam Heeh. berduka gitu. Heeh. Nggak ada. Jadi ada orang yang bisa langsung cepet balik lagi ke ini, walaupun dia juga pasti ada proses sendiri gitu ya, perjalanannya sendiri. Ada yang memang butuh waktu lama. Bahkan ada juga beberapa teman yang di self help dan juga saya kulik, saya cari tahu itu akhirnya break dulu, break even kayak setahun, 2 tahun, beneran break. Sabbatical leave gitu ya. Bener itu juga ada. Jadi Karena dia memang merasa nggak bisa gitu ya untuk tetap betul. keep on track Heeh. professionally. Iya, jadi memang kembali lagi kita yang tahu diri kita seperti apa, dan kita juga masalahnya kan kita juga ada kontrak. Betul. Betul ya, ada kontrak kerja. Jadi gunakan waktu cutinya dan memang harus, bukan harus ya, tapi ya mau nggak mau Iya, gitu. betul. Ideally kita juga bisa mulai pelan-pelan kembali ke profesional kita gitu. Karena kembali lagi tuh sebaiknya diskusi dengan atasan seperti apa. Dan HR tentunya kalau memang perlu dilibatkan HR ya libatkan. Ya. Karena ini kan menyangkut bisa jadi proses kerja nggak hanya satu departemen, Betul. tapi bisa jadi cross function. Betul. Nah itu sih kebayangnya yang Iya. yang bisa dilakukan ya professionally. Nah itu kan tadi dari sisi perusahaan, dari sisi rekan kerja, tapi sebenarnya karena gue juga pernah ngalamin, sebenarnya sebagai orang yang mengalami kedukaan tersebut setelah certain period of time, ya biasanya mungkin kurang lebih sekitar 1 minggu, itu kita juga perlu sih ya untuk kayak berusaha kembali ke keseharian, meskipun masih dengan tertatih-tatih gitu ya, karena itu bisa jadi kayak distraction, kind of distraction yang mungkin nggak terlalu bagus, tapi Ya. karena kita butuhkan kan. Iya, saya termasuk orang yang nggak setuju sama konsep distraction, karena itu hanya akan menunda grief dan memperpanjang kalau ada sesuatu yang harus kita selesaikan internally. Oke. Gitu. Jadi ya sebaiknya cari apa ya istilahnya ya, kenali diri itu yang paling penting sih. Kenali diri itu berarti kita tahu kita itu sedang dalam fase yang mana. Kenali emosi. Itu yang saya juga akhirnya belajarnya itu beneran panjang ya. Even seorang psychologist tetap ya, Tetap saya belajar lagi it's gitu, not kayak that easy. bener. Jadi mengakui ya ini saya lagi marah, atau misalnya nih udah setahun ya, terus tiba-tiba ke mall terus kayak nyium parfum Yang almarhum biasa mama. dipakai. Betul. Itu rasanya udah nggak karu-karuan loh, nggak karu-karuan banget di sini. Tapi kan kebayang ya, di mall lagi rame orang, Ya, lu mau mau ngapain? Ya. mau nangis gitu. Ya pilihan sih. Ya kan sebenarnya bisa ke toilet gitu Iya. kan. Ke toilet dulu. Ya ada banyak teknik yang nanti teman-teman bisa ulik sendiri gitu ya. Bagaimana itu bisa membantu meregulasi emosi yang sedang kita yang sedang kita jalanin, kita alami, terutama ketika kita harus dihadapkan di situasi yang menuntut kita untuk profesional. Gitu. Ini kejadian beneran kemarin kejadian. Jadi saya dan kantor lagi ada acara year end. Oke. Manggil nih Ran. Manggil Ran untuk nyanyi, dan lagunya tuh yang aduh judulnya apa sih, yang aku di Ya, gue udah sini kayak dan lagu itu. kau di sana. Jauh di Itu. mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Dan bulan ini kan yang tadi saya bilang bulannya 4 tahun kepergian Mbah ya. Itu tuh awalnya yang wah ikutan seneng apa segala macam, pas Lagu ya itu. saya juga nggak pernah berpikir bakal sedih di saat Momen itu, itu. apalagi jadi tim biasa lah ya. Kalau HR kan pasti kalau acara gitu jadi tim bantu-bantu gitu Iya. kan, mau apa Tim juga repot. dikerjain. Bener, nggak kepikiran bakal grief Ke-trigger. wave. Nah bahasanya tuh ada yang namanya grief wave, gelombang griefnya datang, ke trigger. Itu nggak pernah kepikiran, tiba-tiba beneran within a second, just like that, sedih. Itu yang langsung ngembeng gitu loh, Wow, unexpected. banget. Dan bayangin itu ada sekitar 400 orang di situ. What should I do? Iya ya. Ngapain gitu? Heeh. Karena saya orang yang juga punya prinsip profesional ya profesional. Walaupun ya I learn. Ya. Saya belajar sih untuk bisa seperti itu. Dan saya punya teknik adalah nafas. Itu salah satu yang memang bentuk terapi yang saya dan psikolog saya lakukan untuk saya, mengendalikan napas.
Karena bagaimanapun kita suka lupa kayak minum air putih, nafas itu kan autopilot. bener, napas itu ya selama kita hidup kita pasti akan bernafas. Itu yang kita kelola untuk bisa membantu meregulasi emosi yang sedang kita alamin. Dan itu Jadi, it works for me. balik ke diri lagi gitu ya. Iya, it works for me belum tentu works for Tian. Oke. Ya kan? Benar. Bisa jadi Tian orangnya yang emang ya udah ngibrit aja dulu ke toilet. Keluar. Ke toilet ngibrit dulu, nangis berapa detik gitu. Tergantung Iya. Tian kayak gimana cara regulasinya, but for me karena bernafas, breathing, exercise itu works. Saya memang sempat diam, ngitung 1, 2, breathe in, tahan, breathe out, dan itu lumayan Works. 2 menit udah bisa terkendali lagi gitu, walaupun nggak sejumpalitan yang pertama, tapi at least saya bisa mengendalikan grief saya saat itu. Baru setelah acara selesai, nyampe kamar hotel, butterfly hug. Oke. Karena memang I need to give myself a break gitu. Dan itu emang saya tahu saya lagi grief. Jadi ya it's okay Giok, nggak apa-apa. Memang sedih, nggak apa-apa, rasain aja sedihnya. Itu yang saya lakukan. Jadi kembali lagi kenali diri. Karena grief tiap orang itu unik. Cara orang juga, perjalanan hidupnya juga pasti berbeda. Jadi apa yang dia bisa lakukan terhadap dirinya itu juga pasti berbeda. Ada yang berhasil untuk orang lain, ada yang enggak. Nah itulah saatnya kita kenalan lagi sama diri sendiri. Gitu. Dan tadi supaya nggak terlalu membebani, itu memang kita perlu pinter-pinter mengenali tadi ya, Yes, mengenali perasaan, dan ya udah just let it be gitu kan. Meskipun ya ada momennya mungkin kita perlu tunda, tapi abis itu jangan juga disupres lagi gitu ya. Iya. Jangan bilangnya enggak, aku nggak apa-apa. Kayak misalnya It's okay kok untuk bilang Betul. gue kenapa-kenapa. kayak tadi kan Bagyok ya 4 tahun itu bukan waktu yang lama, tapi juga maksudnya bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan berarti Udah selesai. Tuh. Jadi orang lain bisa ngejudge kita, tapi yang paling penting kita tidak boleh menjudge Iya. diri kita sendiri gitu. Benar. Kayak aduh lemah banget deh, lu kok masih sedih aja sih. Iya, Nggak iya. kayak gitu ya. Iya. Karena grief itu yang biar gampang juga nih untuk teman-teman yang bisa jadi belum tahu ya, belum tahu rasanya grief. Itu sama kayak kita punya penyakit dalam. Oke. Kan nggak kelihatannya sama orang, tapi Contohnya kayak kita ngerasain nih kayak misalnya patah tulang. Dari luar Nggak mungkin kelihatan. muka kita kelihatan biasa aja. Kita bisa ya menampilkan muka yang biasa, tapi kan sakit ya. Sakit dan kita yang tahu rasanya. Kayak gitu tuh grief itu. Makanya memang sometimes it's not fair juga untuk kita minta orang memahami kita 100%. Karena orang nggak tahu. nggak bisa ngerasain ya Bener. exactly yang kita rasain. Iya, karena dia nggak tahu kan sakitnya di dalam. Betul. Gitu. Tetapi juga sebagai orang yang di luar, kita juga belajarlah punya empati kepada sesama Berduka. yang sedang berduka gitu. Jadi balik lagi tuh memang butuh dua belah pihak. Apalagi ini maksudnya menurut gue tuh grieving itu atau rasa berduka itu lu nggak akan tahu sampai lu ngalamin. Yes and no. Oh gitu. Karena itu kadang keegoisan orang yang berduka juga, Tian. Kemarin tuh bahasannya di ini Support saya itu adalah salah satu trigger terbesar adalah hari besar. Iya, karena biasa kita berkumpul. Bener. Ada. Mau itu Natal gitu kan, tahun baru, Lebaran. Lebaran apalagi gitu kan, banyak. Intinya hari besar. Jadi kan kalau hari besar identik dengan kumpul keluarga. Betul. Kita di-expect berperilaku tertentu dong ketika kumpul keluarga, bener ya? Namun ketika kita berduka, ada kalanya kita harus berani untuk bilang, mohon maaf saya nggak bisa datang. Gitu. Atau misalnya, ya balik lagi sih, ini kan tergantung value keluarga masing-masing ya. Tapi kalau saya akan bilang, mohon maaf saya nggak bisa datang. Ketika Bagyok merasa Saya nggak akan kuat. nggak akan kuat. Gak akan kuat karena ada certain expectation dari saya untuk saya minta dipahami. Pasti. Karena ya ini saatnya hari besar, saatnya harusnya saya ngelihat orang itu ada bersama saya, tapi saya nggak bisa gitu. Ya lu harusnya paham dong Tian, gue tuh lagi gini. Itu ada pasti. Tetapi kan kita juga nanti jatuhnya akan baper, konflik, berantem. Oke. Karena saya ngerasa
kok Tian nggak Nggak paham sih mahamin. perasaan saya. Terus tapi dari sisi Tian, come on Giok, ini tuh saatnya kita senang-senang. enjoy. Heeh. Ini tuh hari besar, kita lagi kumpul, masa lu kayak gini? Nah itu, dibanding kayak gitu mendingan nggak usah iya. gitu. Kan nanti yang ada baper, merasa nggak dipahamin gitu kan. Malah jadi ada excess problem berikutnya ya. bener gitu sih. Itu walaupun ya nggak terhindarkan ya, ada perasaan ya kayak tadi yang Tian bilang, kita dijudge kayak apa namanya, ini tuh udah lama banget, masa sih lu Masih aja. masa sih masih sedih, masih apa gitu. Oke. Ya ini memang sesuatu topik yang agak jarang ya, bukan agak jarang ya, memang jarang dibahas karena balik lagi tadi society kita bahwa ya memang ya kayak kita tuh yang mestinya kuat gitu kan, mestinya tetap profesional atau for certain period of time ya mestinya lu udah move on, udah baik-baik saja. Jadi padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kayak tadi kan even di sini misalnya Mbak Guk cerita udah 4 tahun, juga masih kadang-kadang masih ada di fase anger gitu kan. Jadi sebenarnya ya kita berarti tetap menjalani hidup secara normal sebisa mungkin, tapi dengan kedukaan itu yang terus mengiringi kita gitu ya. Paling gampang ini analoginya psikolog saya dan ini kena banget ke Oke. saya. Kita itu kayak punya batu, bawa batu Oke. gitu. Pertama apa namanya, kita punya wadah, wadahnya itu sebesar batunya. Oke. Jadi itu kenapa kayaknya sesek gitu kan. Oh iya, sesak itu grief, banget. Awal-awal tuh pasti sesak Pasti sesak, banget. Karena wadahnya itu pas sama Wadahnya yang pas batunya. gitu. Atau bisa dibilang wadahnya itu malah Sempit. lebih kecil Oke. dari batunya. Kayak sesak gitu ya. Betul. Terus Seiring dengan perjalanan yang bisa kita lakukan adalah memperbesar wadahnya. tapi batunya tetap ada. Karena grief itu nggak berubah, batunya itu grief itu nggak akan pernah mengecil. Itu yang akan kita bawa. Jadi belajar untuk sampai ke finding meaning atau ke ikhlas paripurna tadi, kita perbesar wadahnya. Jadi kita masih punya ruangan yang lain untuk tetap merasakan sukacita, emosi yang positif. Nggak Karena cuma grief doang. bener, karena ini menarik juga, kita masih punya waktu gak sih? Bisa 10 menit lagi. Kembar dempetnya grief itu adalah guilt. Oh iya, guilt, bener banget. Rasa bersalah, bener banget. Bener banget. Iya kan? Bener banget. Gitu. Baru gue ngebatin gitu kayak iya kayak ya what if itu kayak banyak banget Betul, gak sih? betul. Itu tuh emang nggak akan pernah pisah dengan grief, guilt. Itu makanya kalau istilah saya tuh kembar dempet. Kayak gue harus ikut support group itu tiba-tiba Gitu. Jadi memang banyak dempet. sekali bener. Kalau waktu itu gue pesen tiket pulang langsung, nggak pakai nunggu promo, masih bisa ketemu. Kalau waktu itu telepon gue nggak habis baterai, masih bisa ngangkat telepon. Kalau waktu itu wah Uber dokternya, paksa dokternya apa-apa, itu membuat guilt muncul. benar. Dan itu yang bisa dibilang kita akan battle dengan guilt dan grief, makanya sampai Betul. kita meninggal juga gitu. Itu yang orang suka lupa, justru Kadang betul guiltnya itu sih. Kadang guilt, orang guilt itu yang micu griefnya semakin besar. betul nggak aware gitu dan kadang tuh itu kita maksudnya orang lain nggak bisa ngelihat itu kayak ya maksudnya itu cuma subjektif kita aja, kita kayak unrealistic gitu loh, rasa bersalah yang nggak masuk akal sebenarnya. Ya. Kadang apalagi cenderung akhirnya kalau gue guiltnya jadi cenderung nyalahin diri sendiri kan. Yes, itu yang terjadi kok. Ya itu maksudnya memang itu dirasain orang-orang yang Iya, berduka kayak gitu ya. iya. Jadi jangan merasa aneh, jangan self judgmental lagi. Meskipun itu tetap mesti kita proses ya. Yes, benar. Ya gue sadar banget ya itu ternyata yang bikin apa ya kayak masih berat banget karena masih menyalahkan diri sendiri. Gitu. Sama satu lagi yang I also learned this from my grief journey adalah hukum kekekalan energi. Kalau ingat pelajaran IPA zaman dulu. Jadi balik lagi ya,
kenapa kita bisa merasakan grief? Mhm. Karena kita merasakan cinta. Oke. Iya, gue pernah baca grief itu adalah invoice yang harus kita bayar karena rasa cinta kita Iya. gitu. Gitu. Kalau gua lebih jangan pakai kata invoice deh. Itu terkesan kayak transaksional. Heeh. Karena kita memang cinta, kemudian kita kehilangan jadinya grief, Mhm. dan PR-nya adalah mengembalikan grief itu menjadi cinta. Dan itu sangat Wow. mungkin karena kan namanya juga kekekalan energi. Oke. Gimana caranya, kan orangnya udah nggak ada. Nah, itu. Pernah nggak sih kepikir, dan ini yang diomongin anak-anak saya ke saya. Mhm. Saya lupa, tapi kejadian baru-baru Hmm. ini. Lupa omongan apa, Mhm. intinya saya berprestasi. Iya, iya, iya. Kemudian yang wow, Umbi, anak-anak saya call me Umbi. Umbi, pasti Eyang seneng banget nih kalau lihat ini. Masa? Iya, you deserve this. Eyang pasti bahagia banget nih lihat Umbi kayak begini. Oke. Itu tuh kayak reminds me kayak, hey, we deserve to be happy loh, walaupun kita mengalami grief. Karena orang yang sudah meninggalkan kita duluan pasti juga pengen kita bahagia. Itu yang kita lupa. Wow. Yang ada kita cuman merasa bersalah bahwa kenapa gue seneng ya, kan gue nggak boleh merasakan seneng orang gue lagi berduka. Hey, orang yang meninggalkan kita itu juga menyayangi kita. Mereka juga mendoakan kita pasti untuk kita hidup bahagia. Gitu Tian. Jadi grief is love, kejarlah cinta itu lagi. Wow. Gitu. Itu aja. Ini udah ditutup dengan sangat mengharukan. Jadi kesimpulan terakhir dari Mbak Giok, apa ya, mencintai seseorang lah khususnya itu sebenarnya nggak berhenti ketika mereka sudah pergi duluan, dan kita bisa tetap terus mencintai mereka. Dan semua orang, maksudnya kita semua yang kehilangan, kita tetap deserve untuk bahagia gitu ya. Oke. Thank you so much. Terima Mbak kasih. Giok. Oke, G People, kita ke segmen berikutnya ya. Karena mau nangis-nangis dulu. Oke.